Pernah nggak sih ngerasa mentok? Kayak pikiran kita tuh kejebak di situ-situ aja, muter-muter di masalah yang sama, nggak nemu jalan keluar. Nah, kali ini kita bakal coba bongkar bareng-bareng batasan mental itu. Dan kita coba tingkatkan cara kita berpikir. Lihat angka ini. Cuma angka biasa kan? Tapi angka inilah yang pernah bikin seorang calon dokter merasa dunianya hancur lebur. Dia lihat skor IQ-nya, 106, dan langsung mikir, udah mimpiku mustahil. Dia jadi minder, frustrasi, hanya gara-gara sebuah angka. Pertanyaannya sekarang, apa iya angka itu takdir? Apa kita ini didefinisikan oleh skor-skor semacam itu? Atau oleh apa yang kita lakukan dengan semua potensi yang kita punya? Nah, ini dia inti dari pembahasan kita. Oke, mari kita mulai bedah masalahnya. Kita mulai dengan mendiagnosis sebuah jebakan umum yang sering banget bikin kita ngerasa, ya itu tadi, mentok atau stuck. Nah, coba deh, perhatiin konsep ini. Penjara pikiran. Ini bukan penjara beneran, tapi penjara yang kita ciptain sendiri. Dindingnya itu terbuat dari keyakinan-keyakinan yang membatasi diri kita. Dan jeruji besinya? Pilihan-pilihan yang kita anggap cuma itu-itu aja. Inilah yang bikin kita ngerasa jumut atau jalan di tempat. Terus siapa sih arsitek penjara ini? Salah satunya, yang paling umum adalah jebakan A, B, C atau pilihan ganda. Ingat gak waktu sekolah? Kita dilatih bahwa jawaban yang benar itu ya udah disediain. Tinggal pilih A, B, atau C. Kita jadi jarang didorong untuk mikir, gimana kalau jawabannya D, atau E, atau malah sesuatu yang sama sekali beda. Tanpa sadar, ini membangun tembok di sekeliling pikiran kita. Jadi, gimana cara kabur dari penjara ini? Jawabannya mungkin kedengaran agak radikal, tapi sangat efektif. Kita harus menguasai seni melarikan diri atau escape. Oke, biar kita paham seberapa pentingnya melarikan diri, kita perlu mundur sedikit ke belakang, lihat konteks sejarahnya. Coba lihat lini masa ini. Tahun 536 Masehi itu sering disebut tahun terburuk dalam sejarah manusia loh. Ada letusan gunung berapi super besar yang bikin dunia gelap, gagal panen di mana-mana, kekacauan terjadi. Nah, di tengah kondisi yang separah inilah lahir tokoh-tokoh besar yang butuh cara untuk melihat gambaran yang lebih luas dari sekedar kekacauan di depan mata. Dan dari situ, kita bisa lihat sebuah pola universal yang keren banget. Nabi Muhammad menyendiri ke Gua Hira. Nabi Musa pergi ke Madian. Bahkan, kalau kita lihat di budaya pop modern, Goku masuk ke ruang waktu hiperbolik. Dan The Avengers melakukan time heist. Mereka semua melakukan escape. Bukan untuk lari dari masalah selamanya, tapi justru untuk mempersiapkan diri, buat dapat perspektif baru biar bisa menghadapi tantangan yang jauh lebih besar. Logikanya tuh simple, kayak yang dilakukan para Avengers, waktu jalan di depan udah bener-bener buntu, mundur secara strategis itu bukan berarti kalah. Justru, itu adalah sebuah kemajuan. Itu adalah cara untuk menemukan jalan baru yang tadinya nggak kelihatan sama sekali. Oke, jadi setelah kita melarikan diri sejenak buat dapat perspektif, terus kita ngapain selama masa escape itu? Nah, disinilah kita masuk ke bagian latihan. Jawabannya adalah melatih otak kita. Yuk kita buka kotak peralatan kognitif kita. Baik, ini dia 3 latihan mental yang sudah terbukti ampuh. Pertama, kita latih kemampuan berpikir jangka panjang lewat game strategis kayak catur, yang memaksa kita mikirin konsekuensi dari setiap langkah. Kedua, kita belajar cara menyusun informasi biar lebih efisien dengan teknik yang namanya chunking. Dan yang ketiga, kita akan lihat gimana main alat musik itu bisa jadi salah satu latihan otak paling lengkap yang pernah ada. Yuk, kita bahas chunking. Ini tuh teknik buat mecah informasi yang rumit jadi bongkahan-bongkahan kecil yang lebih gampang dicerna. Sebenarnya kita semua udah sering lakuin ini tanpa sadar. Waktu ngapalin nomor telepon, misalnya. Kita nggak ngapalin satu deret panjang kan? Pasti kita potong jadi 3 atau 4 bagian. Nah, prinsip yang sama bisa kita terapin ke konsep-konsep yang rumit. Waktu belajar ekonomi, kita kelompokin jadi mikro dan makro. Ini seperti membuat folder-folder di otak kita. Selanjutnya alat musik. Ini bukan cuma soal hiburan ya, belajar musik itu ibaratnya latihan fitness lengkap untuk seluruh bagian otak. Ini menyatukan pikiran analitis kita, pendengaran kita, sama keterampilan motorik tangan kita, semuanya kerja bareng. Sinergi inilah yang membangun jalur-jalur saraf baru yang sangat kuat, yang pada akhirnya meningkatkan kapasitas otak kita secara keseluruhan. Nah, sekarang kita masuk ke teknik yang paling penting, dan mungkin yang paling menantang, yaitu cara untuk benar-benar mendobrak keluar dari zona nyaman intelektual kita. Poin kuncinya ada di sini, coba perhatikan baik-baik. Pertumbuhan sejati itu nggak datang dari terus-terusan mengkonfirmasi apa yang udah kita percaya. Itu sih gampang, cuma bikin kita ngerasa nyaman dan pintar.
Pertumbuhan yang radikal justru datang dari sengaja mempelajari sudut pandang yang kita ragukan, atau bahkan yang nggak kita setujui. Misalnya, kalau Anda yakin banget Indonesia baik-baik saja, coba deh luangkan waktu untuk benar-benar mempelajari argumen kenapa ada yang bilang Indonesia tidak baik-baik saja. Tujuannya bukan buat ganti pikiran, tapi untuk memperkuat argumen Anda, membangun empati, dan yang paling penting, ini yang beneran bikin Anda jadi lebih pintar. Oke, sekarang waktunya kita satukan semua potongan puzzle ini. Kita akan lihat gimana caranya mengubah potensi mentah yang kita miliki menjadi sebuah kekuatan nyata yang bisa kita pakai. Grafik ini merangkum semuanya dengan sangat jelas. Coba bayangkan, ada orang yang potensinya 1000, tapi dia cuma bisa mewujudkan 20 aja. Sekarang bandingkan sama orang yang potensinya mungkin cuma 100, tapi dia memaksimalkan semuanya, 100% tercapai. Siapa yang lebih efektif? Jelas yang kedua kan? Ini bukti nyata. Bukan seberapa besar potensi yang kita punya yang paling penting, tapi seberapa baik kita memaksimalkannya. Jadi, kita balik lagi ke angka 106 di awal tadi. Skor IQ atau bakat bawaan apapun yang kita punya, itu hanyalah titik start, itu potensi mentah kita. Tapi, pola pikir kita lah, kemauan kita untuk melarikan diri, untuk melatih otak, untuk menantang keyakinan kita sendiri, itulah yang pada akhirnya menentukan kita akan finish di mana. Jadi pesannya jelas, pintu penjara pikiran itu ternyata nggak pernah dikunci. Kuncinya selalu ada di tangan kita sendiri. Pertanyaannya sekarang untuk Anda, apa rencana pelarian Anda?